taubat tanya hana selamat. Jadi tengok selalu berada di dalam dosa. Berarti nama mentong taubat, hana tarawat taubat. Jadi cara rawat taubat dengan muhasabah. Berarti urusan gua. Ada yang mangat tak terhisap kan orang lain. Sinyo hanapah, sejih hanapah, lepas mudah terhisap. Tapi draw lepas payah abad terhisap. Itulah masalah. Pada malam ini kita baca tentang apa namanya tugas tanya dalam perjalanan melakukan taubat, yaitu peliharalah taubat itu dengan selalu bermuhasabah yang mencegah engkau. Muhasabahnya bisa mencegah engkau bersikap lengah yang berlaku dan selalu mempermudah, artinya malamnya tanya tentang muhasabah apa-apa. Muhasabahnya itu ditempatkan penjelasannya setelah tanya melakukan atau sedang melakukan taubat. Jadi taubat apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, itu adalah ibadat atau tugas pertama yang harus tanya lalui, yang harus dilakukan oleh orang-orang ibadat, artinya lagi menyotanya terkena ibadat yang mana kena pegang, harus tatamong le rot pintu taubat. Ini kali tabut beberapa waktu yang lalu menyohana apa? Dibuat perumpamaan tamsil, tamsilan lagi tanya. Taruhlah contoh bengeh dengan runci pemaji dengan ayah tanya atau dengan isteri tanya. Sebab tanya dah lakukan kesalahan kepada isteri, anak tabur nafkah, anak bertanggung jawab tanya terhadap keluarga. Ini contoh. Lalu isteri tanya atau ayah tanya bengeh kita tanya apa? Jadi hana nyambung lam bengehnya kan tahu dajak bermesra-mesra dengan isteri, nyan hanya nyambungan karena dia sedang terluka. Jadi baru bisa tanya bersatu kembali dengan istri atau dengan unci yang tanya lakukan kesalahan, harus tamu ngerot pintu laki maaf. Bila berhasil dimaafkan, baru tanya bisa berdekatan kembali. Jino Allah dulu murka katanya, karena banyaknya pelanggaran yang tanya lakukan. Nyan hana nyambungan wate terpuja Allah, terpuja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, terpuja. Sementara Allah yang tanya puja sedang murka. Lagi terpuja inang tanya ayah tanya, terpegah je kalimat-kalimat yang menyenangkan hanya nyambung karena beliau sedang marah. Maka istilah ke syariatkan taubat. Yang tanya buat malam kon bah taubat li, bah tugas setelah taubat. Taubat apa lagi yang kali pernah tabut. Ada dua faedah taubat. Pertama, agar kita diberi taufik
taufik taat. Taufik taat. Ya, karena pengaruh dosa yang nabak tanyo, itu menghalangi taat atau menghalangi kelezatan taat dari orang yang sedang taat. Merumpok lezat da ibadat, da zikir pihai temangat, da baca Quran pihai temangat. Itu karena pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Nabi mengatakan dalam hadis, sesungguhnya sedodo hamba akan dicegah dari kebaikan akibat pengaruh dosa-dosa yang ia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Faedah taubat yang kedua, agar diterima amal ibadah sunat. Pegalang kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Tanwir Qulub Amin Kurdi, ibadat sunat, ya, ibadat sunat itu ditolak dari orang yang mengabaikan ibadah wajib. Ibadah sunatnya anjir hendak terbut bahukum, karena jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak mengerti dikerjakan tidak berdosa. Itu hukum sunat. Nah, nyan tak pelaku oleh kitanya wasabi. Sementara taubat yang hukum wajib tak abaikan oleh kitanya. Itu faedah taubat dua buah. Lagi tanya obutnya hukum di fardhu ain. Yang fardhu ain anda tak kerjakan, yang sunat tak kerjakan. Jadi ditolak amal ibadah sunat bagi orang yang mengabaikan ibadah wajib. Salah satu ibadah wajib adalah taubat. Ya, malamnya penjelasan tentang taubat itu sudah beberapa kali. Ya, di antara lain taubatnya perjalanannya panjang. Ada taubat dari kesalahan-kesalahan dosa, taubat tingkat syariat kata ulama. Tidak melakukan syariat Nabi atau melakukan dosa-dosa yang melanggar dengan syariat Nabi. Ya. Ada dosa tingkat tarikat, yaitu hati tanya belum mampu memandang, belum mampu menghadap Allah, belum mampu hadir Allah dalam ingatan. Ya, itu taubat juga. Aibnya adalah terhijab Allah dengan diri kita nyonya, terhijab Allah dengan alam. Hijabnya terbaikan. Makanya dalam tasawuf tentu, karena hijabnya ulama-ulama fikih itu dikira awam. Dikira awam karena masih berada di dalam hijab. Disebut dalam kitab Syairus Salikin, dalam kitab Ihya itu ulama rasam, ulama syariat. Jadi belum berhasil mencapai martabat khawas. Kemudian dosa pada hakikat yaitu dia belum dapat memandang wujud, ya, belum dapat memandang belum dapat hilang wujud selain Allah di dalam batinnya. Tanya kemudian tanya orang awamnya, dari nol berangkat memperbaiki diri. Jadi tanggap selesai pengajian selalu, ya, malamnya tak lanjut lah. Peliharalah taubat. Ini kata taubat ke jalan. Peliharalah taubat itu dengan selalu muhasabah. Jadi muhasabah pak ba urung taubat itu kon ba urung lain. Nyahana taubat hana cocok ibadat muhasabahnya. Maka pegang 4, peliharalah taubat dengan selalu bermuhasabah yang bisa mencegah engkau dari kelalaian. Penjelasannya bahwa maksudnya adalah wajib atasmu untuk memelihara dan menjaga taubat selamanya, ya, dan terus menerus
dengan selalu bermuhasabah terhadap dirimu pada apa yang terjadi daripadanya berupa kelengahan dan kelalaian. Maka nego tak muhasabah, tak pantau sabi-sabi diri tanya, tak tahu sabi-sabi supaya dia tidak kembali lagi kepada seperti yang telah terjadi pada sebelumnya. Artinya paknya tanya, taruhlah contoh kamu taubat, kamu lain tak kena perbaiki roh, kata sesali, kata lanjutkan perjalanan, nyan muhasabahnya jalan dia tu memperbaiki taubat yang kana. Jadi kan tu ino ke pegang, tak kalah laju-laju, maka hisablah dirimu terhadap nafsumu, baik itu gerakmu, diammu, ya, dan diam engkau pada tiap hari, sehingga engkau dapat mengetahui daripada dirimu berupa kelalaian, maka engkau dapat menyusul dengan memperbaharui taubat dan dengan istighfar. Nah, banyak tugas urung taubat, balik taubat, kon balik taubat sebenarnya sedang taubat dilanjutkan dengan muhasabah, wajib hukum ni masalah ni pak, tak pantau lom ya, dari bunuh luhu dari subuh sampai luhu, dari luhu pada asar, dari asar ke maghribnya, apa yang kata pelaku tu, karena tengok tak pegah roh sedang bertaubat, tak hisap lom bunuh bak kedai pakrib taduk pun tak pegah tu yang tak hisapnya. Maka bocor lom bahan kali metempe ternyata ka bocor lom nyam perlu muhasabah. Menyohana taubat tanya hana awet, taubat tanya hana selamat. Jadi tengok selalu berada di dalam dosa. Berarti nama mentong taubat, hana tarawat taubat. Jadi cara rawat taubat dengan muhasabah. Berarti urusan gua. Ada yang mangat tak terhisap kan orang lain. Ya, sinyo hana pah, sejih hana pah, lepas mudah terhisap. Tapi draw lepas payah abad terhisap. Itulah masalah. Gaduh. Nya ibadah muhasabah. Hukum ni apa muhasabahnya? Wajib apa kan? Wajib anda memelihara taubat dengan muhasabah. Tahu tak periksa ulang, tak hisap ulang. Sayyidina Umar berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Ada tengok hisap tente orang kiamat. Latus alun tu kan. Na yauma izin anin naim, diminta tanggung jawab soal nikmat, maka dihisap. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Digolong dihisap oleh Allah pada orang kiamat, tak hisap juga oleh no baca-baca. Tak hisap. Nya bunuh dari subuh sampai maghrib, ho tajak bangun toh tajak dan pu tak pegah dan pu tak pelaku. Di bang bak masjid limong bawate, ya kan? Pandu bawate tetap meja. Pandu bawate semayang jamaah tinggal. Ya kan? Pandu ro takkan gegok orangnya. Dan pu yang terlintas dalam duk dayo. Nyan you hisap ulang untuk peselamat taubat. Tunggu. Nya karusaknya, istighfar lilau, taubat lilau. Maka haji tawajuh penting tak tawajuh lah. Ya, tawajuh. Tawajuh nyatanya sini berdasarkan tarikat Naqsyabandi. Yang bantapik mata zikir tawajuhan model jipit mata. Lagi pergali Nabi bak Sayyidina Ali, wahai Ali, pejamkan mata watai berzikir. Maka Tengku Syah Kuala la kitab Tambihul Masyi mengatakan sunat menzikirnya langsung pun supaya baik terganggu pikiran tanya, karena datang pikiran takalonnya takalon je, maka menyekah hana takalon
Kaman. Maka oleh orang tarikat wate gema zikir gitu boleh. Gitu boleh. Apa pelaku dalam tarikat Pak, dalam tawajuh. Pertama tak ingat dosa-dosa masa lalu. Maka kita mengbabnya lagi. Saya kata tawajuh, kata pik mata, kata fikir kanan. Kalian istighfar 5 kali atau 15 kali atau 25 kali. Jadi tengok dengan tawajuhnya kata alaminya. Dah hisap belum? Dah ingat belum? Sabi dosa, sabi lalai. Jangan kamu grip, tengok Pak, tak hitung bunuh luhu, pi tinggal salat jamaah. Kemudian duha, pihana tanya Quran, pihana tatemeh baca membaca. Kalian tajuk mejem-jem, tak pegah haba lepas le, hana faedah musabah. Bunuh uro dari bunuh subuh sampai pohput lo alami lagi nya. Kelemahan baru tak sesali, baru tak taubat. Jadi awetnya bahasa tanya kan taubat tanya terpelihara dengan baik, awet. Tak kontrol sabi. Nyo judul pengajian malamnya muhasabah. Kan. Nyo tabut lepas mangat bata praktek. Tengok kedua muhasabah paling mak tengok. Maka haji dia bukan ngon lepas penting dah jaga. Nyala kitab cak gibi mengon-mengon ngau urun pasai. Bek mana wati hana ta mengon, bek tak anggap bahaya tanya gara-gara go. Tapi tak anggap gara-gara tanya bahaya orang lain, maka tak hindar. Berarti tak hindar dari pergaulan, baik lagi yang tak ingat. Maka anda mengon le bang, maka anda duduk le bang kedai. Pandai nangon, rusak-rusak dah kita pakai musabah. Baik mana cara jawab ji? Dibancit, maka anda duduk le langkawan bang. Ane nak gara-gara alun, terlihat orang lain dulu. Maka ji luweh mentau. Nyanyo lagi atas bunuh, buruk sangka ke gok hanjut kan. Tapi lagi atas bunuh ada yang bagah bang. Kan? Karena tanya kaim tak ditakalon goknya sisi kelemahan ji bagah tak lemah. Kah lagi ya hisap Lalu Pak dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut oleh Imam Al-Ghazali bila bercerita dah bunuh, hisaplah kata Sayyidina Umar sebelum kamu dihisap dan buatlah persiapan untuk menghadapi hari pelaporan. Hari pelaporan amal terbesar di hadapan Allah. Buatlah persiapan karena tanya bahasa saat akan berhadapan dengan hari lapor besar-besaran laporannya. Anak tuk boleh. Pada hari itu kalian dilaporkan tidak ada yang samar daripada kalian sesuatu yang samar pun. Hanali yang remang-remang mandum pu bocor. Maka gebonan hari laporan besar-besaran. Bersiaplah untuk menghadapinya. Maka penting tak hisap Pak. Sebab hisap pasti tengok idih. Maka supaya idih terjadi ringan hisap, dari no juta hisap bro. Tip uro ju. Tip je menjunya perleh. Nagu. Kan? Bunuh hana nak semayang, berarti tak ingat nak semayang dua bawah teh. Qada ju, istighfar ju, mentong dosa. Kan? Kata Imam Ghazali, barang siapa menghisap dirinya sebelum dihisap, maka ringanlah pada hari kiamat nanti perhisabannya. Siapa yang selalu menghisap diri, maka baurah kiamat ringan sebab tak hisap sabi baurah kiamat. Maka akan hadirlah ketika pertanyaan akan jawabannya dan akan bagus tempat kembalinya. Dan barang siapa tidak menghisap diri, maka berkekalan
kesedihannya dan akan lama berhenti dan penantiannya. Ya, lama berhenti dan penantiannya pada padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Trip tak tanya antri dulu, pas trip lu tak putanya. Dan segala keburukan akan membawa kepada kehinaan dan kemurkaan Tuhan. Maka berat berarti persoalan hisab ini. Jalan ni kira apa? Inonya berarti tak mulai, tak hisab juga royu. Yang tanya balik maghrib but. Bak masjid oleh karing. Balik hisab pun jak pelaku lah. Tanya orang tu ino je. Nyo lun tengok nanti pukul 12 malam. Nyo leh but ngompoh 12 malam, nyo lun hau mejak. Dan pun jak pelaku. Tengah lom bergerak tanya orang tu. Jauh boleh. Kan? Jak cek langit dengan agam je. Kaluh malam baru, apa faedah je? Apa kelebihan je? Nyan baru majuan. Tadi waktu TB dari rumah orang besar. Waktu katuk pintu tanya orang juga rohnya hom jak. Gede bubut. Berkelam kau kali gajak apa hasil je? Kan? Oh beja. Berarti kata ajak bab balai macam tak dengar but. Amban. Ya, yang malam Selasa nya tu Linsya sambung long. Di daerah apa nanti? Alang Gelompang, but fikih, but tauhid. Kaji Pak. Kemudian terakhir masalah apa tu? Juga memelihara mata, telinga, lisan dan seluruh anggota tubuh, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam meliharanya. Yang juga bukan selesai dalam perjalanan taubat. Guna ke hisab guna hanya pelihara mata, lisan, seluruh anggota tubuh. Karena tiap-tiap anggota tubuhnya nah dosa-dosa roh. Kemudian juga fatawbu miftahun likulli ibadah wa asasu kulli khairi ajma'a ashmalanya syair. Maka taubat adalah kunci bagi tiap-tiap ibadat dan dasar bagi tiap-tiap kebaikan keseluruhannya. Jadi taubat kunci untuk segala ibadat dan dasar pondasi untuk setiap kebaikan. Nyok ti utak je kan? Hanya saja atasmu wajib taubat karena dia merupakan kunci segala ketaatan, ya, anugerah keagamaan dan keduniaan dan dasar bagi segala kebaikan. Maka di atasnya terbangun segala makam, maka setiap orang yang ingin membangun satu tempat dan dari tidak menetapkan dasarnya, maka bangunan tidak akan dapat dibangun dengan tinggi, bahkan bangunan bisa roboh dan hancur. Ibadat tanya berarti kan tes ibadat nyan hancur bandu berjalan karena hana pondasi taubat, pondasi ibadah adalah taubat. Taubat perlu dirawat nyan gebuhnan muhasabah bunuh kan. Yang terakhir menyangkut bah taubat, jika engkau tertimpa kelalaian dengan berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik, ya mbak jalan ka terjadi lo pegang pula kata ubat kata jabut karohlah memengon ngon yang hanage, ya kan? Maka hendaklah engkau menyusul kembali dengan majelis yang lebih baik dengan segera mungkin. Maksudnya apabila taubat merupakan kunci bagi segala taat dan dasar bagi segala kebaikan, dan wajib atasmu bermuhasabah terhadap dirimu dengan muhasabah yang sempurna,
Maka jika engkau tertimpa dengan kelalaian yang menghalangi dalam hal tersebut, atau tertimpa dengan berkawan dengan satu jamaah dalam majlis, dalam satu tempat duduk yang menghalangi engkau daripada hal itu, maka wajib atasmu menyusul kelalaianmu dengan apa yang telah disebut itu, tentu di antara lain dengan teman-teman yang baik. Berarti pada tinggal elok. Gara-gara mengon-ngonji bet hanali laweknya, siapa hanali? Kai pakat among kena ke, kai pakat among kedih ke. Namban kaya orang kali tengok mangat-mangat jak bet, kai pakat caleg li partai pun kali gap tat. Nampak maji menan kan? Kan hanam tu mai jak bet li, kan tu mai jak zikir li. Yang contoh tapi hana abang kuali tu kalang. Balik ke daftar, mentang dia biasa ke jak bet. Lalu Sabang menang, apalagi menang. Begitu kira-kira. Kata ke pakai jak lingon kena, ke pakai jak lingon ke di, ke pakai buka bisnes so, ke pakai buka bisnes je. Ya kan? Saya tengah mangat datang ubat. Mendih kon tajan tayo ilake jak. Nyo tanyo iba tajan ji. Kam temele tayo. Gajunya dun. Kau hubungi walai mentang. Ke selama kau pakai lekah mengerti-mengerti panali laweknya. Kayak gitu kira-kira. Kan? Jadi ngon bahaya dah. Maka dipegang dalam kitab Buriyah ya. Buriyah Mustarsyidin. Luntuan kitab manjaman Abuya Muhyiddin Wali ya. 8 boh berkainan. So mengon ya, siapa berteman dengan orang saleh maka tanya meningkat ibadat. Nya ba mukaddimah kitab dulu berkahnya Buriyah Mustarsyidin. So mengon orang saleh maka tanya meningkat ibadat. Jadi metangon yang saleh-saleh. Jadi makna bersahabat laginya nego. Karena berkata gaul, karena gaul dalam Islaman sangat dianjurkan gaul yang laginya. Lagi Nabi, sahabat Nabi, geken sahabat. Berarti bersahabat dengan Nabi. Maka geken sahabat. Gaul ya. Baik gaul dalam pemahaman remaja tanya. Okay? Ngebut kena merokok ke dia, camping sagonya, main game sagonya, gaul, bukan begitu. Jadi orang yang salah bergaul, dikira hana bergaul laudip. Maka hana berkembang karena hana bergaul, tapi lun lengon ada tu. Man sabah Aceh lun lengon. Yang ke Sabang tanya mandu mengon Sabang cik hana. Ya kan? Dia harus mengon dengan orang yang lebih tanya, baru dia berkembang. Lagi contoh. So mengon dengan orang saleh meningkat ibadah. So mengon dengan orang malim meningkat ilmu. So mengon dengan Pak Maji orang kaya karena jih kaya teman-teman. Yang makin trip, makin timoh, makin meningkat cinta keduanya dalam batin tanya. Tamungon dengan orang kayanya kan, tok karena jih kaya, kan? Atau tamungon dengan raja zalim meningkat cip model-modelnya. So yang mengon dengan anak mit, makin hari makin meningkat kelalaian. Anak mit tamungon. So mengon dengan wanita, kan? Makin hari makin menambah pasek. Ayo mek kau nginong tanya. Kan? Nginong kau dah mengon. Sajak dua, tapi jobu dua, dan kawin tan seputang ngaji. Nyan makin hari makin nyata mengon orang miskin, makin trip, makin menambah syukur bak tanya. Gitu kira-kira. Maka ji no sampai ke bukan empat ngon. Apabila gata diberi bala geken dengan lalai atau dengan ngon yang salah bala, maka perbaiki juga dengan segera untuk supaya taubat danyo awet dulu. Kaji Pak. Kaji kaji Aisyah kalau.
Ya. Kan tanya maghrib hana tak meratib li, gimana cara je? Ya kamu tu meratib lah mula berinsya. Ratib seribe jamaah malam Selasanya, malam Senin jak bak Masjid Baitur Rahman. Malam Senin, titik malam Senin kegiatan bak Masjid Raya Baitur Rahman. Salat Isya juide, zikir, tawajuh tiat, pengajian tiat, selesai. Berapa sipuluh lewat baca dah selesai. Hana meratib, hana pahcik dah tunggu. Karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengatakan faedah membaca la ilaha illallah agar kan ketauhidan tanya itu meningkat. Tauhid tu kau meningkat-ingkat je. Pertama tengku kan tingkat pertama mempercayai Allah. Yang geken iman, yang geken akidah. Akidah tentu yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tingkat dasar daripada ketauhidan. Dapatihlah. Yang kedua, merasakan keberadaannya. Nah kan, bek tarasa li keberadaan tanyo. Bek lemah li but tanyo, tapi berlemah but Allah. Menyotanyo mantong berada dalam hijab, mantong berada berakidah sabi, maka terhijab Allah dengan kasab dan ikhtiar yang nak bagi tanyo. Maka tak pegah but dari Allah, tapi tak rasakan dari tanyo. Sehingga harta tanyo, kelebihan yang nak bagi tanyo kaim tak nisbah kedro. Maka datanglah kesyirikan dan kesombongan dalam batin tanyo. Karena kelebihan yang nak tanya deh takalon itu datang dari usaha tanya. Padahal itu perbuatan Allah tu tanya. Nyan tauhid watika menan itu disebut dengan tauhid khawas. Ya, atau juga disebut dengan tauhid tasawuf. Yang ketiga itu tauhid khawasul khawas. Yang target dikirim para nabi, kata Imam Ghazali dalam Ihya, agar umat itu menganut tauhid, mencapai tauhid seperti itu. Yaitu payah dengan mujahadah yang sungguh-sungguh baru macam yaitu dia memandang wujud Allah, hilang wujud lain Allah dalam pandangannya. Itu disebut dengan kata kitab Sairus Salikin tauhid siddiqin, juga disebut dengan tauhid wahdatul wujud. Malah ada sebuah kitab nanji Hikamul Isyraq nanji karangan Syekh Abi Mawahib Asyazili, dikatakan dalam kitab itu pemerintah wajib mengusahakan agar masyarakat itu, umat Islam itu menganut ajaran wahdatul wujud. Aneh kan bagi sebahagian tanya, karena sebahagian tanya memandang wahdatul wujud itu aliran sesat, padahal wahdatul wujud puncak ketauhidan. Menyoci sesat, menyota pahami yang salah, yaitu giban salah alam Allah pi alam yang kon sesat ni kafir yang hukum ni. Tetapi makna wahdatul wujud yang benar, wujud yang ada ini kan wujud roji, tapi dia ada dengan adanya Allah. Pegahalang kitab-kitab faidun, limpahan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala di kan wujud roh. Yang baru meteme begali Tengku Syah Kuala, itu berzikir banyak-banyak, terutama dengan kalimah la ilaha illallah. Maka gebuhnan li abuya ratib seribe makna ji kiasan, iaitu banyak-banyak, bukan seribe go. Apa aduk seribe go tiga duk tu tapi belele maksudnya. Apalagi tanya sering terbatas waktu. Kemudian Pak, yang kedua malamnya mentawateng kali. Yang kedua harus tak miliki letanya
di samping taubat, qanaah nanti. Benar? Qanaah. Ridha dengan pemberian yang sedikit, beridha dulu. Hanala rezeki bersenangan. Nah kita ibadat nah, beridha. Ya. Apabila dia ridha dengan sedikit, ya, ulangi, bahasa Arab ni qani'ah berasal dari qani'ah qunu'an. Beda dengan dibaca fathah, ya, qana'ah. Jadi maknanya al-abdun khurrun in qani'ah. Seorang hamba itu akan merdeka jika punya sifat qana'ah. Dan sebaliknya akan menjadi budak, orang merdeka akan menjadi budak jika dia punya sifat qanaah. Qanaah lah beda, yaitu orang kebalikan, ya, orang yang tidak puas. Jadi orang budak akan menjadi merdeka jika dia punya sifat qanaah. Tanya hanya ke ibadat tengok. Menyo mantang goh puas dengan rezeki yang anak tetap ibadat, makanya empat kepegah benar sifat qanaah. Seorang penyair mengatakan, seorang hamba merdeka ia apabila dia bersikap qanaah. Dan seorang merdeka adalah hamba sahaya apabila dia meminta-minta, tidak punya sifat qanaah. Maka bersikap qanaahlah engkau dan jangan meminta-minta, maka tidak ada sesuatu yang tercela selain bersifat tamak. Hadis tentang qanaah itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam bab zuhud dari Jabir dari Rasulullah, qanaah adalah simpanan yang tidak pernah habis kali Nabi. Sifat qanaah simpanan yang tidak pernah habis. Karena qanaah akan membawa seseorang untuk tidak melihat dan menginginkan apa yang ada pada tangan orang-orang, sebagaimana simpanan yang tidak pernah habis akan membawa pemiliknya berlaku seperti tersebut. Jadi kan kaibang baca mandam bahkan geken li Nabi qanaah perbendaharaan yang tidak pernah habis, karena orang qanaah tidak menginginkan apa-apa yang ada di tangan orang. Mayatnya nafis food no. Medih lo lagi bapak je cit peng. Medih lo boleh lagi bapak je cit letak toko. Letak lampu sawit. Nya negaju lambatin dia. Maka itu hantam pernah merdeka audit. Maka kepegahlah urang nasifut qanaah, ya kan? Itu seperti gudang perbendaharaan yang tidak pernah habis. Nyan kele Nabi. Nyan alasannya itu. Maka kesimpulannya kawan, yang kedua dalam perjalanan ibadatnya sabah perkara yang harus tanya miliki, yaitu sifat qanaah. Payah cino, nya Bandung payah dulu. Bertentangan dengan nafsu ji. Makanya payah. Tapi harus mungkin mujahadah dulu, mujahadah. Malam baru kamu buat santri di pesantren kan. Kitab Mursyidul Amin nanti. Ringkasan daripada Ihya Imam Al-Ghazali. Jadi harus dilatih-latih barangnya Pak. Karena Nabi mengatakan ij'alu khaira adatan. Jadikan kebaikan sebagai adat. Jadi terlatih, pamaji dia kekir. Terlatih-latih menyumbang. Walaupun berat ajuk-ajuk supaya malakah menjadi tetap bak batin dia menjadi orang dermawan. Qanaah menanci. Batin dia tengah mit belanja, kan? Tak
terlatih-latih untuk menerima dan puas dengan yang nanya. Karena barangnya perlu latihan. Maka orang yang berhasil latihan ke akan mencapai. Nanti dengan malim. Fikir orang baca kitab lagi tengok bacanya apa tengok apa lagi dalam kitabnya orang mana. Baca kitabnya untuk memahami je. Tapi untuk memperoleh harus dilakukan mujahadah dan latihan. Dan harus di bawah bimbingan seorang guru. Yang hana guru, hana jalan sih. Dalam kitab Tanwir Qulub, ya, sepakat ulama Bandung ulama-ulama tasawuf sepakat seluruhnya bahwa menempuh jalan ini harus berada di bawah bimbingan seorang guru. Lagi kesehatan harus berada di bawah bimbingan dokter. Anjir tajak juga roh, tak belum ubat, tak jeb-jeb ju. Tapi harus dibimbing oleh ahlinya. Apalagi agama, karena agama jalan rohani, maka butuh kepada pemandu jalan. Kanaahnya panjang pengajian mentalika, tapi karena watai kabeh, kita lanjutlah insya-Allah. Tiga lalu kalau kita baca bab kitab manazil, manazil di mantong tabi. Wallahu a'lam bishawab.